tanah yang depannya. Saya pikir tanah depannya yang Ayung bayangin itu. Saya ngomong sama Ayung, oh boleh, dia bilang gitu. Perlu berapa? Terus saya bilang, belum tahu nih, nanti saya tanya deh. Nah setelah saya tahu ya, kurang lebih 5 M, udah. Memang dia udah perkirakan rumah di sekitar di depan itu ya, itu sekitar 5 M lah. Karena kan itu kan rumahnya bukan di daerah elit ya. Kalau itu masuk Simpro mana dapat segitu. Nah, karena itu masuk ke dalam, ya mohon maaf nih, agak kampung lah gitu ya. Jadi Ayung ya, kalau menurut saya uang 5 M itu kecil buat Ayung itu. Nah itu yang terjadi ya. Nah kemudian dia kasih pertama ya udah 1 M dulu ketika itu ya. Itu yang saya tahu ya, 1 M, terus kemudian ditambah lagi 1 M lagi, terus pokoknya sekitar 4 kali lah kurang lebih. Saudara saksi, ketika saudara Ayung itu membantu, yang mengantar uang bantuan itu saudara Ayung sendiri atau dengan saudara saksinya? Yang pertama saya dengan Ayung ke rumah Mas Anas ya, mengantar uang itu 1 M. Nah, bahkan Mas Anas bilang, ini ada embel-embelnya enggak? Ayung bilang enggak, ini murni. Itu yang saya yang bareng sama saya itu ketika itu yang pertama ya. Kalau yang berikutnya yang kedua itu saya yang nganter ya. Yang ketiga juga saya, yang keempat sama Ayung lagi itu. Saudara saksi, ketika saudara saksi berdiskusi dengan Ayung, apa kepentingan Ayung sebetulnya? Dia punya kepentingan enggak yang dititipkan pada saudara saksi? Ya, seperti yang Mas Anas pertama kali Ayung bawa duit itu, kan Mas Anas bilang ini ada apa? Ya, embel apa nih? Ayung kan bilang ini murni, saya simpati. Itu, dan sebelumnya juga saya pernah ngomong sama dia. Jadi dia memang simpati. Dan memang 5 M buat dia itu kecil ya, bukan sesuatu yang besar itu. Setahu saudara saksi, bisnis saudara Ayung itu apa? Di samping proyek peleburan, dia punya tambang intan di Banjarbaru ya, 15 menit dari bandara. Sekarang lagi mau dijual karena dia sudah almarhum, keluarganya nggak ngerti gitu-gituan, sementara biaya keluar terus kan. Nah, terus kemudian perkebunan karet di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Dia juga punya proyek ya di Maluku Utara. Cuma Maluku Utara saya nggak tahu seperti apa. Yang saya urus sekarang adalah kebun karet di Sintang sama tambang intan di Banjarbaru. Gitu. Saudara saksi, apakah saudara saksi tahu saya pernah diundang dan hadir di pabriknya saudara Ayung? Oh iya, malah Pak Ayung pernah bilang sama saya, ajak Anas main ke sini, gitu kan. Biar dia tahu bahwa saya ini betul-betul serius mau bisnis di Indonesia besar. Obsesi dia ingin seperti Tommy Winata. Itu obsesi dia. Tapi dia takut diganggu, ya, karena pada waktu awal dia bikin pabrik dulu pernah sempat diganggu. Nah itu, makanya dia takut diganggu ya, sehingga dia ingin ya orang-orang yang menurut dia itu kedepannya punya masa depan baik, itu bisa menjaga supaya dia bisa bisnis dengan tenang di Indonesia. Nah karena ketika itu dianggap Mas Anas itu dekat sama Pak SBY, mungkin kalau sampai dia diganggu ya itu bisa jalan. Tapi itu motif terakhir dalam arti bukan kaitannya waktu ngasih uang sama Mas Anas, nggak ada sama sekali. Cuma dia minta Mas Anas datang ke pabrik saya biar lihat apa yang akan saya rencanakan di pabrik ini dan apa yang akan saya lakukan untuk bisnis di Indonesia. Itu. Setahu saudara saksi, apakah saudara saksi
tahu bahwa selesai kongres, selesai pelantikan, kemudian pada akhir Juli saya mengundurkan diri jadi anggota DPR akhir Juli 2010. Iya, saya tahu itu mundur, malah saya bilang ya sangat disayangkan, harusnya kan bisa dirangkap ketua fraksi sama ketua umum, kan malah lebih kuat lagi posisinya. Tapi ya sudahlah, itu memang kehendaknya Mas Anas, ya kan. Saudara saksi, apakah setelah itu saya full konsentrasi mengurus partai? Ya, saya tahu karena saya beberapa kali pernah ikut ke daerah, ya memang Mas Anas serius untuk mengembangkan partai. Apakah saudara saksi waktu itu juga masuk jajaran pengurusan Dewan Pimpinan Pusat? Ya, saya masuk sebagai sekretaris Departemen Pemberantasan Korupsi dan Mafia Hukum. Bersama siapa? Bersama Didi Irawadi Samsudin, anaknya Pak Emil Samsudin. Didi Irawati Samsudin. Baik. Saudara saksi, apakah saudara Ayung juga punya perhatian atau kontribusi atau bantuan untuk kegiatan-kegiatan partai? Ya, sekali lagi yang saya sampaikan, Ayung ini simpati sama Mas Anas, ya. Dia bukan orang politik, dia simpati sama Mas Anas, sama seperti saya juga. Jadi kalau mau dibilang dia itu adalah teman yang militan, ya itu. Kalau dia untuk membantu, kalau saya minta bilang untuk partai, pasti dia nggak mau kasih. Tapi kalau saya bilang buat Mas Anas nih, dengan suka hati dia mau bantu. Itu. Saudara saksi, apakah saudara saksi masih ingat kegiatan safari Ramadan pada akhir Agustus atau awal September 2010 di Kalimantan Barat? Ya, ketika itu saya sampaikan sama Ayung, kita mau safari Ramadan di Mas Anas, mau sama safari Ramadan di Kalimantan Barat bersama Mas Ibas ketika itu, ya sekjen. Nah, terus dia bilang, Ayung bilang, kebetulan saya juga ada urusan di sana, bareng aja, gitu kan. Nah, tiket semua dia siapin. Itu. Nah, dan saya yang diminta untuk menyiapkan untuk membelinya, terutama tiket yang eksekutif kelasnya. Saudara saksi tahu bahwa transportasi, akomodasi, dan lain-lain itu dibantu saudara Ayung? Ya, betul. Bahkan dia sempat bilang berapa orang yang mau berangkat, kalau perlu kita catat pesawat. Tapi karena memang orang yang nggak sebanyak yang catat pesawat, akhirnya pakai pesawat Garuda. Saudara saksi, setahu saudara saksi, ini kembali ke Kongres ya. Apakah DPC di Kalimantan Barat yang sebagian kata saudara saksi mendukung saya itu mendapatkan BlackBerry ketika Kongres? Kalau BlackBerry saya nggak tahu. Saya pun juga kalau ada BlackBerry mau juga, gitu kan. Tapi saya nggak tahu itu ada. Belakangan baru saya dengar ada pembagian BlackBerry. Sampai saya bilang, waduh, kenapa gua nggak dapat ya? Itu Mas. Jadi saya nggak ngerti. Yang dari Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah nggak ada dapat BlackBerry. Setahu saya Kalimantan Barat juga nggak ada. Nggak tahu sih kalau tim yang lain yang ngasih. Ya. Kalau dari saya nggak tahu. Kalau ada pasti saya juga minta. Sebagai relawan, apakah saudara saksi pernah menerima uang ya, dari Eva atau dari Nuril atau dari Ado atau dari Rahmat yang untuk dibagi-bagi kepada
DPC yang di bawah koordinasi saudara saksi? Kalau ada itu, wah saya senang sekali. Tapi faktanya nggak ada. Ya, jadi untuk transport dan akomodasi DPC yang ada di Kalimantan Tengah itu murni dari kantong saya. Sebagian memang saya minta dari Ayung untuk dibantu. Itu, ya. Jadi memang kalau ada senang sekali saya ketika itu. Ya, saya nggak tahu itu kalau memang ada. Kalau saudara saksi tidak pernah minta untuk uang transport itu kepada di dalam dakwaan Eva, Rahmat, Edo. Saya itu nggak pernah mau minta-minta, Mas, gitu. Dan juga karena saya nggak pernah dengar ada kayak gitu, makanya nggak terpikir juga untuk minta. Ya, barangkali kalau saya dengar barangkali juga ada keinginan minta, tapi mungkin melalui orang-orang yang lain yang saya kenal gitu kan. Tapi karena memang nggak pernah dengar ada uang-uang yang akan dikasih kepada tim relawan, ya saya nggak pernah terpikir untuk minta seperti itu, Mas. Kalau saudara saksi tidak pernah bertanya kepada koordinator di daerah-daerah lain, misalnya Pak Saan, Pak Mirwan, Pak Dewo, Pak Umar Arsal. Saya ketika itu jarang ketemu sama koordinator itu. Paling kalau ketemu waktunya sempit sekali. Dan nggak sempat ngomong-ngomong apakah mereka terima atau enggak. Cuma selalu ketemu bagaimana kalau Kalimantan Tengah gitu. Cuma itu aja. Setelah itu mereka sibuk, saya sibuk. Jadi nggak pernah ada pembicaraan hal-hal seperti itu, Mas. Di dalam dakwaan disebutkan wilayah Kalimantan dikoordinir Aspihani dan Limkin. Saudara saksi tahu yang namanya Limkin? Ya, kalau ada limnya kemungkinan sahabat saya itu, ya, yang di Kalimantan Barat. Kemungkinan, tapi itu jelas salah tulisannya, bukan seperti itu gitu. Kalau Limkin saya nggak kenal. Tidak ada nama kader Partai Demokrat di Kalimantan yang namanya Limkin? Nggak ada. Tidak ada. Nggak ada. Yang saudara kenal siapa? Lim yang saudara kenal itu? Lim Swikian. Lim Swikian. Oh, Lim Swikian. Ya. Yang di Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Yang anggota DPR Kalimantan Barat itu. Ya, dari daerah pemilihan Kalimantan Barat. Baik. Ketika di Bandung, apakah saudara saksi juga hadir di Bandung? Hadir. Saudara saksi waktu itu nginap di mana? Aduh, namanya agak turun tuh hotelnya, saya lupa. Kalau ada yang bisa sebut, saya ingat kali. Permata, ada permatanya. Permata Garden, ya. Permata Garden, betul. Garden Permata. Baik. Saudara saksi, apakah saudara saksi sering, baik sebelum kongres, sesudah kongres, setelah saya terpilih jadi ketua umum, apakah saudara saksi sering ke rumah saya di Durensawit? Oh iya, sering. Sering lah, ya. Sampai sekarang juga masih kok. Setahu saudara saksi, rumah yang dibeli dananya dari bantuan saudara Ayung itu, Ya, tahu. itu lebih banyak digunakan untuk apa yang Ya. saudara saksi tahu? Untuk kumpul-kumpul kita di situ. Kan di situ ada aulanya, ada semacam apa? Pendopo ya. Nah, itu buat kumpul-kumpul kita di situ. Jadi memang lebih banyak dipakai untuk kumpul-kumpul, begitu.
Apalagi sekarang dengan adanya PPI ya, jadi markas PPI itu, ya. Kan saya bendaharanya. Saya tidak tanya itu, saudara saksi. Saudara saksi, setahu saudara saksi, apakah rumah yang dibeli itu menjadi tempat kegiatan privat saya dan keluarga, atau menjadi tempat kegiatan kumpul-kumpul, kegiatan publik yang terkait dengan partai dan sosial? Emang buat kumpul-kumpul. Selama ini yang saya tahu itu buat kumpul-kumpul, teman-teman juga banyak yang tahu di situ untuk kumpul-kumpul. Saya kira itu. Apakah saudara saksi tahu bahwa rumah itu dijadikan tempat menginap bagi tamu siapa saja? Oh iya, kalau ada tamu dari daerah, nginap di situ ya. Terus ada teman-teman Mas Anas mungkin yang dari HMI, yang dari daerah itu juga nginap di situ. Itu yang saya tahu. Setahu saudara saksi, karena pernah diangkat ini, apakah ada jembatan penghubung antara rumah saya dengan rumah yang dijadikan tempat kumpul-kumpul ini? Kalau ada lebih bagus lagi. Mas sayanya nggak ada. Apakah ada bunker? Ada bunker untuk ya sembunyi atau menyimpan harta karun atau apa di rumah itu? Di situ nggak ada bunker. Yang saya tahu di situ cuma ada tempat untuk naruh mesin diesel. Ya, kalau mati listrik. Ya, itu memang ada di bawah pendopo. Dan itu bukan bunker, itu bisa kelihatan, ngintip kita dari samping pendopo kelihatan itu ruangannya. Bagaimana orang bisa sembunyi di situ, pasti ketahuan lah. Apakah ada terowongan antara rumah saya dengan tempat kumpul-kumpul itu? Kalau ada lebih bagus lagi, tapi sayangnya nggak ada itu. Baik. Jadi saudara saksi, setahu saudara saksi, saya ingin tegaskan sekali lagi, dana untuk membeli rumah di depan saya yang sekarang digunakan jadi markas PPI itu pasca saya berhenti jadi ketua umum Partai Demokrat, itu dananya dari kantong bisnis saya katanya, dananya dari Nazarudin atau Permai Group atau Anugrah Group atau apapun namanya, ataukah itu dari bantuan saudara Ayung? Kalau itu memang saya yakin Ayung. Kenapa? Karena Ayung yang ngasih duit sih, kan melalui saya uangnya juga. Ya bareng sama saya 2 kali Ayung situ. Gitu. 2 kali saya juga yang minta sendiri sih, yang sebagiannya. Jadi jelas itu dari saya, dan saya siap mempertanggungjawabkan dunia akhirat itu. Bukan dari saudara Nazar? Wah, saya nggak tahu kalau ada Nazarnya, karena saya juga nggak ngerti kalau Nazar ngasih kayak gitu. Setahu saya nggak ada itu. Setahu saudara saksi, setelah kongres, setelah pelantikan, bagaimana hubungan pribadi saya dengan saudara Nazar? Ya. Saya dapat informasi dari teman-teman bahwa Nazar itu marah sama Mas Anas. Sepertinya Mas Anas itu nggak nganggap dia bendahara umum, begitu. Malah lebih memberikan peran kepada wakil bendaharanya. Itu yang saya tahu, dia marah. Tapi karena saya bukan urusan saya nggak mendalami lagi kenapanya. Baik, kenapa saya tanyakan itu? Karena
rumah dan tanah yang di Duren Sawit itu yang seluas 639 meter disita, ya, didakwa sebagai bagian dari TPPU, katanya karena itu dibeli dari aliran uang saudara Nazar, termasuk sisa dana Kongres Partai Demokrat di Bandung. Mengapa hal ini saya tanyakan pada saudara saksi, yang saudara saksi adalah saksi fakta bagaimana proses awal pembelian rumah itu, kemudian digunakan jadi apa, dananya dari mana, konteksnya seperti apa. Kenapa saya tanyakan pada saudara saksi? Untuk memberikan keterangan atau kesaksian di persidangan ini, sehingga jelas duduk perkara dari rumah itu. Saya kira cukup yang mulia. Izin sebentar nambah sedikit yang mulia untuk perkara ya. Nanti dijelaskan ada sama Ayung menyerahkan ya. Dan melalui pertanyaannya yang istilah melalui ini maksudnya saudara saksi apa pernah menalangi? Jadi gini, ketika itu saya bilang, Mas, Pak Ayung, kayaknya ini perlu ada pembayaran lagi gitu kan, karena memang ketika itu bilangnya katanya bayarkan mau dicicil. Ya udah kamu talangin dulu lah, gitu. Aku lagi sibuk nih. Dia waktu lagi ngurusin tambangnya, lagi sibuk, kamu talangin dulu lah. Ya udah saya talangin, gitu. Saudara saksi bisa tunjukkan turun rekening koran penarikan dana di bank? Ya, ada, tapi saya mesti cari dulu, karena kan udah berapa tahun yang lalu tuh, 3 tahun yang lalu kan. Ya, ada berapa kali ditalangi? Seingat saya sih 2 kali. Tiga atau dua? Karena 2 kali saya ke sana. Nanti saya ingat-ingat lagi lah. Ya, seingat saya 2 kali. Ya, oke. Untuk saksi ini tadi satu pertanyaan, Pak Ali ya, Pak Afif ya, Pak Afif. Pak Akabik itu selaku pengasuh Pondok Pesantren Kerabat ya. Nah, pertanyaannya, Pondok Pesantren Kerabat itu menyelenggarakan pendidikan menyelenggarakan pendidikan di tingkat madrasah Sanawiyah, ya. Kemudian madrasah aliyah, ya. Kemudian SMP, ya. SMA, ya. Mahasiswa perguruan tinggi? Perguruan tinggi dan cuma ada asrama mahasiswa. Asrama mahasiswa, baik. Untuk anak didik yang madrasah Sanawiyah, Alawiyah, SMP, SMA, itu apa juga ada yang mondok di situ? Harus mondok. Harus mondok. Nah, untuk biaya per bulan mereka kira-kira rata-rata itu dipungut biaya berapa? Rata-rata 600.000. Nah, ini kira-kira nih, seingat saksi ya, total anak didik dari jenis-jenis sekolah tadi itu berapa total kira-kira? Seluruh santri yang ada di tinggal sehari-hari Ya, 1.200. Jadi bayar 600 per bulan. Ya, itu yang minimal. Minimal ya, minimal. Oke. Kalau untuk yang mahasiswa itu bagaimana? Begitu juga. Begitu juga. Berapa biayanya? Cuma polanya berbeda, dikelola lebih sendiri. Dan Sendiri. sekarang jumlahnya sedikit aja. Oke. Nah, dari dana yang pembayaran ini, Ya. bagaimana tanggung jawab Pak Atabik terkait penggunaan dan pengelolaannya? Iya, pengasuh memastikan bahwa operasional itu bisa berjalan. Kalau kurang ya, kalau perlu ya namanya wakil ya nomboi. Ya, oke. Ya, kemudian juga mengupayakan dari sumber-sumber yang lain, ada bantuan mungkin dari pemerintah atau yang lain-lain. Ya, tapi Ya. dari segi penghasilan ada yang penghasilan Pak Kiai dari Sangat pengelolaan pendidikan berkecukupan pesantren sejak ini? saya kecil, Pak Kiai orang yang sangat berkecukupan. Ya, oke. Ya.
Ya, cukup majelis. Ya, baik. Kami beri kesempatan selanjutnya kepada penuntut umum. Jika ada yang mau ditanyakan kepada para saksi, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Sedikit pertanyaan. Kami mulai dari Bapak Karel. Terima kasih atas kesediaan hadir sebagai saksi kerja terdakwa. Pak Karel, pada saat terdakwa Anas Urbaningrum itu berkompetisi di dalam pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat pada bulan Mei 2010, itu kedudukan Bapak di Demokrat sebagai apa? Saya itu ketika itu wakil ketua Departemen Hubungan Luar Negeri, ya. Wakil Ketua Departemen Hubungan Luar Negeri. Setelah Pak Anas jadi Ketua Umum, Bapak menjadi apa? Saya jadi sekretaris Departemen Pemberantasan Korupsi dan Mafia Hukum. Masih di DPP ya? Ya, di DPP. Cuma ketua umumnya beda aja. Tadi saudara sempat menyiratkan, menyampaikan pernah ikut mencalekkan gitu ya, ikut caleg Ya, Saudara ceritakan, saudara caleg di mana? di Kalimantan Tengah, Caleg untuk DPR RI. DPR RI. Terus kemudian akhirnya terpilih atau tidak? Enggak, Pak. Tidak terpilih ya? Kalau terpilih kan nggak bisa jadi kuasa hukum. Ya. Jadi tidak terpilih ya? Ya. Kemudian tadi saya atas pertanyaan dari terdakwa, saudara menyampaikan tentang sumbangan tim relawan. Ya. Tadi belum ada ketegasan apakah saudara menjadi bagian dari yang menyumbang untuk tim relawan itu? Ya, saya tim relawan dan saya tim relawan. Saya mengkoordinir DPC yang ada di Kalimantan Tengah. Oke. Apakah itu saudara mengeluarkan sejumlah uang? Ya, saya keluar uang hanya untuk akomodasi teman-teman DPC. Tidak ada kongres pun kalau mereka ke Jakarta ya, mereka kontak saya. Ya, saudara mengeluarkan uang ya? Ya, Bisa menyebutkan kira-kira berapa? saya nggak hitung-hitung tuh ya. Oh, enggak Nah. gitu. Nggak hitung-hitung ya? Ya. Jadi tim relawan itu peristiwanya sebelum kongres kan? Ya, jadi sebelum kongres, saya kan dulu caleg 2009. Ya. Ya, Mas Anas terpilih, nasibnya bagus, saya nggak terpilih. Itu ya 2009 saya Korwil Kalimantan Tengah. Nah, kemudian karena kan sudah kenal baik kan, nah mereka kalau ke Jakarta pasti kontak saya, gitu. Walaupun nggak ada kongres. Nah, ketika menjelang kongres saya bilang ya, kalian mau nggak bantu saya untuk mendukung Mas Anas? Nah, mereka bilang iya mau, gitu kan. Nah, jadi dia kalau ke Jakarta ya pasti saya biayai walaupun tanpa ada kongres. Ya, jadi ini nggak hanya semata-mata karena kongres saja, Pak. Jadi intinya saudara ikut memberikan sumbangan sebagai tim relawan ya, termasuk mengkoordinir DPC. Saya memberikan bantuan kepada DPC. Ya. Kalau relawan itu maksudnya relawannya siapa? Saya. Ya, Ya, saya ketika itu kan mendukung Mas Anas. relawannya Mas Anas. Iya. Apakah sumbangan yang saudara sampaikan, saudara berikan itu dipublikasikan tidak? Enggak. Tidak. Dilaporkan ke KPK tidak? Tidak. Tidak. Saya lanjutkan. Emang ada keharusan, Pak, melaporkan Saya KPK? tanya saja. Saudara tahu jawabannya karena saudara lembaga. Yang mulia ini bukan sumbangannya kepada terdakwa supaya diluruskan, itu bantuan dia kepada DPC, itu beda. Ya, saya kira nanti ada tanggapan dari Pak Anas ya. Kemudian saya lanjutkan. Tadi saudara sempat menjelaskan terkait dengan bantuan atau istilahnya apa tadi? Dari Ayung tadi? Dari Ayung ya. Istilahnya apa? Pemberian atau bantuan atau apa? Ayung sama saya teman. Enggak yang diberikan kepada terdakwa Anas tadi? Oh, itu untuk bantuan membeli tanah. Oke, bantuan ya. Ya. Saya kalau berdasarkan media online yang saya pernah baca, Ayung itu apakah maksudnya Ayung pengusaha yang akhirnya terbunuh itu? Ya, betul.
betul. terbunuh ya. Ya. Saudara masih ingat dia terbunuhnya itu apakah karena hutang piutang atau masalah apa? Itu yang berkembang, yang dikembangkan. Faktanya nggak begitu, ya. Faktanya nggak begitu. Dan di polisi pun juga, di penyidik pun demikian. Bisa dicek oleh Pak JP. Ya. Itu yang dikembangkan katanya, ya, dalam bentuk Ayung suruh orang-orang ini nagih. Terus fee-nya orang ini 600 juta nggak dibayar, ya. Itu sangat tidak mungkin, ya. Bosnya dia yang namanya John K aja kalau minta berapa M aja dikasih. Sampai John K kan bilang itu saudara saya. John K itu ada bangun gereja di Pulau K. Ayung yang nyumbang semua. Nah itu ya, nah justru baca media online-nya harus tuntas sehingga betul-betul murni ada apa di situ. Nah ini juga tugas penyidik sebetulnya harus meneliti kenapa Ayung terbunuh, ya sampai sekarang misteri. Nah itu. Terima kasih. Jadi saya takut keliru atau ada nama Ayung yang lain. Jadi Ayung yang sudah meninggal. Ya itu benar. Ya, terima kasih, ini penting karena saya tidak bisa mengkonfirmasi lagi kalau sudah meninggal. Saya ingin melanjutkan lagi. Tadi saudara menyebutkan 4 kali, ya, 2 kali itu menalangi, Ya. menalangi. Apakah saudara tidak pernah terpikirkan menalangi itu dengan cara mentransfer, tapi tidak cash membawa sendiri uang itu? Oh. Pertanyaan saya, apakah Ya, saudara tidak pernah terpikirkan untuk kita transfer saja gitu? Oh enggak, orang saya sering ke Duren Sawit, ngapain mau transfer? Ya pertanyaan saya, Enggak. pernah nggak terpikirkan? Enggak terpikir lo transfer. Jadi yang 2 kali saudara menalangi, Ya. yang 2 kalinya Saya langsung. sama Ayung datang. Kemudian yang menalangi itu akhirnya ada diganti sama Ayub. Ya diganti. Diganti juga. Ganti. Ganti cash atau lewat transfer juga? Ganti cash. Cash. Enggak. Tidak lewat transfer. Tidak. Saya lanjutkan kepada Bapak